Hai milenial, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dian Ichimoku. Salam cuan luar biasa. Oke, di video kali ini saya akan mengangkat tema mengenai trading adalah seni menuju sukses. Wow, kenapa saya angkat tema trading adalah seni? Ya, karena gini milenial, akhir-akhir ini saya rajin menonton konten YouTube dari dalam negeri. Teman-teman YouTubers yang ada di dalam negeri itu banyak banget yang mengangkat tema trading itu, terutama trading forex ya milenial tuh seolah-olah adalah sesuatu yang untung-untungan, yang nggak pasti, sampai ada yang mengomentari bahwa trading itu adalah judi. Oh my god, kenapa bisa begitu ya? Padahal trading itu adalah dagang. Seperti video-video saya sebelumnya milenial, saya sudah sempat mengupdate dan mengangkat cerita bahwa trading itu adalah lifestyle, trading itu adalah bisnis, trading itu adalah dagang. Jadi, apa yang dimaksud judi di sini? Kenapa mereka mengangkat satu topik seolah-olah ada stigma atau paradigma di masyarakat kita bahwa trading forex itu haram, trading forex itu bingo-bingoan atau sesuatu yang tidak pasti. Bahkan sampai ada satu statement yang menyatakan bahwa kalau trading itu hati-hati loh, bisa loss, dan kalau trading itu harga tidak bisa diprediksi. Come on, bisnis mana yang bisa diprediction milenial? Semua bisnis atau semua segmen bisnis di dunia ini, ketika kita merencanakan satu plan bisnis A, kemudian ada nggak kemungkinan failed atau gagal milenial? Pasti ada. Dan di situ apakah kita bisa mengklaim bahwa you itu judi ya? Berarti you itu memang nggak punya plan yang bagus tentang bisnis A, bisnis B. Nggak gitu dong konsepnya. Nah, di sini akan saya kupas tuntas kenapa trading itu adalah seni. Oke, yang pertama, trading itu dikatakan seni karena setiap trader, setiap pedagang, setiap pebisnis atau businessman, businesswoman itu dalam melakukan satu konsep bisnis, akan menjalankan satu plan bisnis, itu punya gaya masing-masing. Oke, saya ulang ya. We have my own style. We have our own style. Kita itu punya gaya bisnis masing-masing milenial. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya bisnis di sini? Oke, saya kupas satu persatu ya. Di dalam bisnis trading, futures trading atau forex trading, itu ada yang dinamakan risk management atau 4 step dasar strategi yang dilakukan dalam melakukan satu futures trading bisnis. Sebelum kita masuk ke satu posisi terbuka buy atau sell di dalam futures trading forex, itu kita sudah diedukasi dulu. Nah, bahasa edukasi inilah mungkin yang tidak di-awarekan, tidak disosialisasikan ke masyarakat kita, khususnya adalah para gen milenial. Itu mungkin mereka belum teredukasi, makanya wajar kalau tumbuh stigma, paradigma di masyarakat bahwa orang berpikir, oh ini judi. Nah, strategi yang pertama atau risk management yang pertama itu adalah averaging. Averaging itu seperti apa? Contoh ilustrasinya, saya membeli satu barang X dengan tipe X, kultur X, komposisi X. Oke, saya keep ya, barang ini X. Saya beli di harga 1.800. Kemudian saya melihat kompetitor saya di sebelah mempunyai barang yang sama persis X. Anggap saja X1 karena dia kuantiti pertama. Oke. Dia bisa membeli harga itu di harga 1.700. Oh, berarti saya fail dong. Saya tidak paham tentang analysis market, saya mungkin salah membeli barang dengan harga tertentu. Nah, pada saat dia bisa membeli barang X dengan harga 1.700, ketika saya masih mempunyai modal lebih atau ketahanan dana kalau dalam bahasa tradingnya, saya boleh dong melakukan beli lagi, aksi beli lagi, satu unit lagi, yaitu X1 yang dilakukan oleh kompetitor saya di sebelah. Dan saya beli 2 barang. Oke, nah pada saat saya melakukan analysis market lagi, ternyata saya salah lagi, milenial. Kompetitor saya yang kedua, yaitu sebut aja C ya, saya A, dia B, dan ada lagi C. C itu membeli barang di harga 1.500. Oh my god, berarti saya salah beli dong. Ya, itulah yang dinamakan saya bisa melakukan averaging atau saya melakukan aksi beli lagi di harga 1.500. So, apa aimingsnya? Apa goalsnya dalam bisnis saya? Saya ingin melakukan take profit ketika harga kembali ke 1.800 di harga tadi saat saya beli di awal, berarti yang 1.500, yang 1.700 became profit, right? Sudah profit. Dan how about the 1.800 yang saya beli? Oh ya, saya tunggu aja sampai naik. Atau kalau saya nggak sabar, saya bisa lakukan plan kedua, yaitu apa? Cut loss.
Nah, risk management yang kedua atau strategi yang kedua itu adalah cut loss, yaitu meng-cut posisi ketika saya mengalami rugi X atau minus X. Itu biasa dilakukan di industri bisnis. Sebut saja ketika ada yang namanya midnight sale atau flash sale atau diskon besar-besaran menjelang Christmas Day, menjelang Idul Fitri atau menjelang hari-hari besar agama lainnya atau apapun lah event-event di Indonesia. Sering kan kita dengar yang namanya ada diskon, ada flash sale, ada midnight sale, atau strategi-strategi bisnis lainnya, harga yang sudah di markup tiba-tiba di sale. Nah, itu wajar kan milenial? Namanya juga bisnis, pasti ada strategi. Jadi, apa yang dimaksud dengan judi, bingo, untung-untungan, atau mungkin bisa dibilang harga itu nggak jelas kalau kita trading forex itu ketika kita bilang akan turun, ternyata turun lagi lah. Berarti ini ada yang salah. Oke, saya ulang ya, ada yang salah. Di tengah-tengah materi 4 strategi yang akan saya bahas tadi, baru 2 nih ya, baru averaging dan cut loss. Nah, akan saya sisipin sedikit nih. Sebenarnya, untuk menghindari atau mengantisipasi kerugian, pada saat sebelum kita melakukan open position atau membuka satu posisi beli atau jual di market forex trading atau futures, itu kita bisa melakukan yang namanya stop loss dan take profit. Oh, luar biasa ya. Ada nggak bisnis real, sektor real atau tangible bisnis yang bisa disetting stop loss-nya atau ruginya tuh di setup di awal. Jadi kalau misalnya gue buka bisnis sekian miliar, industri A, sektor real A, terus saya bisa setup, oh ya nanti saya akan rugi sekian loh, udah ketahuan. Ada nggak? Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Hanya ada di industri futures trading forex. Come on, saya ulang ya. Di mana ada industri bisnis yang bisa di setup ruginya di awal. Jadi kita tahu nih stop loss di sekian, take profit sekian. Hanya ada di industri futures trading, terutama trading forex. Itulah hebatnya kenapa Bapepti sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia membuat satu industri bisnis ini sudah lama ya milenial ya. Kita sudah tahu bahwa futures trading itu kan tumbuh dan ada saat tahun 90-an ya. Bahkan 90-an itu sudah mulai ada tumbuh industri futures trading. Nah, itulah hebatnya pemerintah kita atau yang dinamakan Bapepti meng-create satu bidang usaha di mana ketika bisnis real kita, sektor real kita tuh mengalami failed atau menunggu harga naik. Karena konsep bisnis orang Indonesia itu hanya taunya atau sorry to say ya, pemain-pemain saham lokal ya, trader-trader saham lokal itu atau saham-saham yang di bawah Bapepam itu kan taunya yang di listed OJK itu taunya yang namanya cuan atau profit itu ketika when I buy, open buy, and then became up the price and I got the profit. Jadi yang namanya profit itu kalau naik. Nah, sementara di industri derivatif atau future trading itu ketika harga turun pun kita bisa ambil untung. Itu hebatnya dan itu kelebihannya industri kita itu yang namanya forex trading atau futures trading derivative market. Jadi saya ulang ya, millennials ya, contoh ilustrasinya, saya punya modal 1M, saya bukalah akun real di satu perusahaan pialang berjangka. Jadi Bapepti ini kan mengakomodir satu produk berjangka ini atau derivatif ini kan melalui perusahaan-perusahaan pialang berjangka. Nah, kebetulan saat ini kan saya sedang bekerja sama atau menjadi mitra bisnis PT Victory International Futures Jakarta. Nah, di situ kenapa saya pilih Victory sudah ada di video saya sebelumnya ya. Selain perusahaan ini memang punya legalitas yang jelas, kemudian track recordnya juga bagus dan dari dulu perusahaan ini tidak pernah punya isu sampai harus mengganti nama dan sebagainya dan yang nggak relevan lah. Intinya menurut saya ini firm dan fit and proper lah perusahaan ini. Oke, nah kita lanjut ya. Ketika saya buka akun di satu perusahaan pialang berjangka X sebesar 1 miliar, nah setelah saya transfer dana ke segregated account 1 miliar itu, saya tidak langsung open position atau uang saya tidak dianggap beli di harga pada saat saya transfer. Itulah futures trading. Jadi dana saya itu landing dulu di akun segregasi atau akun terpisah yang sudah di freeze oleh Bapepti hanya untuk transaction investor atau klien. Jadi nggak bisa dipakai untuk keperluan PT dan sebagainya. Nah, setelah saya open akun, baru saya melakukan analyze market, baru saya di situ melakukan analyze 1 hour, 2 hour, mungkin 1 day, 2 day juga nggak apa-apa, it's up to you. Di situ baru nanti kita melakukan
decision, oke, saya mau buy ketika harga mau naik. Ada technical di situ, ada bumbu fundamental lah. Di situ juga ada analisa-analisa dari beberapa situs-situs forex, situs-situs trading internasional maupun nasional, udah banyak sekarang ya media-media itu. Jadi ada YouTube juga yang memberikan edukasi apa itu indikator. Nah, dari situ baru si investor atau si klien ini melakukan open position. Ulang ya, kalau misalnya mau naik ya kita open buy. Nah, sebelum open buy tadi yang saya sisipkan tadi, gimana caranya kita meletakkan stop loss atau menyetop kerugian atau meminimalisasi kerugian dan memaksimumkan profit atau take profit. Nah, sebelum diletakkan, contoh deh, saya kan kebetulan memang fokus di indeks emas atau XAU, dan itu adalah masuk di dalam kategori forex type kalau di industri futures trading ya. Nah, katakan sekarang harga emas di 1870 lah milenial. Nah, oke, saya akan melakukan posisi buy 10 lot misalkan begitu ya. Nah, sebelum saya melakukan posisi buy open buy 10 lot di MetaTrader 5 sebagai aplikasi atau software yang digunakan oleh pialang-pialang di Indonesia yang berlegalitas resmi ini, mereka pakai platform yang namanya MetaTrader 5, itu kita bisa pasang harga 1870 buy 10 lot, volume transaksi diatur, kemudian take profitnya mau berapa. Oke, take profitnya saya mau ambil 1890, nggak apa-apa. Dari 1970 ke 1890 nggak apa-apa, saya pasang take profit. Atau sekalian dia saya gas jadi 1900 per os, saya mau ambil take profit 30 poin. Oke, still oke, nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan stop loss-nya? Stop loss-nya saya bisa atur 20 poin atau 30 poin di bawah 1870. Jadi kalau misalnya nanti setelah saya atur itu, saya letakkan di position MetaTrader 5 application itu, saya tinggal activity, saya urusin bisnis saya real, saya mau ngapain aja, atau saya mau tinggal tidur pun gak ada masalah milenial. Jadi mana yang dibilang itu judi, mana yang dibilang itu untung-untungan, kan sudah distrategikan, sudah diplan. Oh, kalau rugi saya sekian, jadi bagaimana harga bergerak. Ketika saya sudah lakukan itu dan saya put, sudah terjadi namanya buy 10 lot dengan modal 1M tadi, maka yang terjadi apa? Kita tinggal menunggu harga itu became up or down. Kalau became up first, ya berarti artinya saya profit dulu, dan artinya kondisi stop loss saya nggak berlaku milenial, karena sudah close pada saat itu take profit. Tapi ketika harga itu became down and down, berarti profit saya nggak sampai ngabisin 1 miliar. Come on, ini kan sudah ada strateginya, sudah di cap di 30 poin. So what's the problem? Sekarang siapa yang berani bilang ini judi, ini untung-untungan, ini bingo-bingoan, ini analis kadang-kadang market nggak jelas? Come on, semua produk yang ada di future trading itu punya karakter ya milenial ya. Makanya kalau mau melakukan suatu bisnis itu bagusnya teredukasi dulu, belajar dulu konsep bisnisnya seperti apa, baru boleh komen. Ya, baru boleh komen. Saya tidak berarti mengomentari siapapun yang ada di luar sana berkomentar bikin konten. It's up to you guys, terserah Anda. Cuman menurut saya bagusnya kalau mau berkomentar sesuatu, ambil dulu historinya seperti apa isu itu. Itu yang saya anggap isu ya. Kemudian kenapa timbul stigma atau paradigma seperti itu? Tentunya karena kurang edukasi. Nah, sebagai profesional trader, sebagai seorang profesional di bisnis trading, saya pribadi sebagai Dian, saya akan melakukan banyak edukasi ke masyarakat. Kenapa? Saya nggak peduli orang itu mau buka akun atau apa, atau itu orang yang baru belajar, sama kok perlakuannya, kita semua edukasi. Dan satu lagi ya, tidak dibenarkan yang namanya orang ingin buka dagang atau sebagai trader, atau saya mau buka bisnis di futures trading, saya sebagai investor, tidak dibenarkan dari Bapeti itu aturannya jika dijalankan oleh orang lain atau dijalankan oleh trader. Tugas kami sebagai profesi trader itu hanya memberikan edukasi, mengarahkan. Jadi konsepnya begini ya millennials ya, saya punya ilmu tentang trading berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan saya sudah pernah sekolah tentang dunia trading itu seperti apa, terutama di derivatives market ya. Nah, pada saat saya sudah merasa oke, ilmu saya ada, saya punya license yang jelas dari pemerintah mengenai wakil pialang berjangka, it was in 2010. Nah, kemudian saya lakukanlah edukasi ke calon-calon investor. Saya transferlah apa yang saya tahu, saya semua delegasikan semua ilmu saya 1000% ke semua calon investor dan semua millennials traders gitu. Jadi setelah saya transfer pengetahuan saya, tugas mereka, they will do their own self business, bukan gua, bukan saya millennials. Jadi
Tolong, tidak ada yang namanya titip akun, titip uang. Come on. Sekarang konsepnya seperti inilah. Masuk akal nggak ketika saya punya ATM card, kemudian saya titipkan sama si A, ATM card saya isinya 1M. Terus saya kasih PIN ATM saya ke si A. Terus saya tinggal komen, saya nggak mau tahu, pokoknya tahun depan isi ATM saya harus 5 miliar. Dan tugas si A ini membelanjakan apapun dalam ATM saya hanya duduk manis. It is relevant or not? It is possible or not? As a businessman or a businesswoman. Oke, kita berpikir sederhana ya, nggak masuk akal dong. Mana ada orang nitip ATM dengan pinnya sekalian dan yang ngobok-ngobok itu orang lain. Pastinya kita sebagai pebisnis ya kita yang manage my own money, our self money, gitu aja deh, simple toh. Jadi kalau sampai ada yang komen sekali lagi, hai yang di luar sana, please lah kalau mau komen atau bikin konten itu coba telusuri dulu historinya seperti apa isu tersebut, kenapa merebak dan kenapa sampai terjadi isu. Itu karena oknum. Ya, saya nggak bilang dunia future trading itu clear dari yang namanya oknum. Selalu ada oknum di semua industri bisnis. Betul tidak? Ya, kenapa saya bilang oknum? Iya, sudah pasti oknum itu tidak akan memberikan satu education yang baik kepada calon investor atau kepada halayak publik. Nah, yang kedua, mungkin legalitasnya jelas, tapi perilaku atau etikanya yang tidak teredukasi atau tidak jelas. Sedangkan regulasi dari Bapepti jelas, dari perusahaan pialang berjangkanya jelas. Mungkin oknum ini yang memang punya etika yang tidak baik atau mempunyai satu aiming yang berbeda, goals yang berbeda. Nah, ini kan kembali ke manusianya lagi, kembali ke human error. So, menurut saya itu tidak bijak ketika mengklaim bahwa industri futures trading atau forex itu menakutkan dan semi-semi gambling dan judi. Dan ada fatwa halal dari MUI loh, dari MUI, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal mengenai bisnis futures trading forex. Nanti akan saya sertakan di video saya ini cantumannya seperti apa ya. Jadi ini tidak ada yang abal-abal. Nggak mungkin lah pemerintah atau Bapepti itu meng-create satu industri bisnis terus yang membahayakan masyarakat. Dan perlu diingat, memulai belajar trading itu dengan modal yang kita punya itu sudah harus ada plan-nya ya. Video saya sebelumnya juga sudah jelas ya, kita harus punya 4 mindset yang 4 step yang kita nggak boleh lupakan, yaitu yang sudah ada di video saya, nggak akan saya ulas lagi di sini. Nah, sekarang strategi ketiga apa tadi setelah sudah cut loss, averaging, ada yang namanya hedging. Hedging itu seperti apa? Hedging itu kita kunci kalau kita punya bisnis real. Contohnya saya ini adalah pedagang beras. Saya melakukan produksi beras besar-besaran, kemudian di market dihajar habis sama kompetitor dan produk saya terpaksa hold atau bottleneck di dalam gudang atau inventory penyimpanan. Loh, itu kan namanya hedging. Di trading juga ada kok namanya hedging. Ketika saya buy atau open sell position, ternyata harga tidak bersahabat dan saya menganalisis marketnya kurang pas takarannya, mungkin saya sedikit miss tentang technicalnya atau tentang indikatornya saya nggak pasang dengan benar. Nah, di situ ada miss, namanya juga bisnis. Nah, kita bisa melakukan locking dulu, kita tunggu sampai benar-benar harga itu pas, dan salah satu position tadi kita cut loss. Nah, kita kembalikan gunakan strategi yang kedua tadi, yang pertama, yaitu kita cut loss. That's it. Itu poinnya bisnis. Nah, yang keempat apa? Ada yang namanya switching. Switching itu balik arah. Sering nggak dilakukan sama pebisnis di sektor real? Wow, sering banget. Contoh, saya beli satu produk A dengan harga Rp10.000. Kemudian saya tahu kompetitor di luar sana atau market itu menggoyang produk A tadi dengan harga cuma 8.000 milenial. So, apa yang harus saya lakukan ya? Saya stop dong. Saya nggak akan jual itu barang. Saya hanya beli mungkin 2-3 aja di inventory atau di gudang. Dan sisanya saya balik arah, saya putar balik. Saya segera melakukan satu posisi yang terbalik. Artinya apa? Ya, saya balik badan. Saya mungkin beli lagi barang yang lain dengan harga. Ini bukan average ya. Ini bukan average, tapi balik badan. Contoh yang lebih konkret adalah gini. Saya buy di harga emas di 1.850. Kemudian ketika harga itu ternyata ada berita fundamental muncul tidak sesuai dengan forecast-nya, berita-berita fundamental dari Amerika itu, nah membuat harga emas menjadi 1.840, katakan begitu. Loh, saya langsung putar balik. Saya langsung cut posisi itu dan saya langsung posisi open sell. Karena apa? Di market derivatif atau futures trading forex itu, harga naik bisa buy dulu, harga akan turun kita bisa sell. Itu hebatnya industri futures trading forex. Jadi nggak nunggu searah, paradigmanya bukan buy and then I'm waiting for the price up and then I got the cuan or profit. No,
Jadi saya ulang ya, when I know that the price in market became down, will getting down, saya bisa open sell dulu. Jadi dua arah, bukan one way. Ini hebatnya. Jadi switching itu adalah satu konsep atau strategi atau risk management di future trading forex itu, dimana ketika saya tahu saya salah harga dan saya sudah minus sekian dolar atau katakan minus 1 juta lah, rugi 1 juta rupiah, saya langsung bisa balik arah saatnya juga. Sedangkan di sektor real mana ada, ketika saya tahu hari ini saya rugi 1 juta, terus langsung cepat-cepat di menit yang sama, just in time, saya bisa melakukan satu action, saya putar balik deh, saya harus ambil profit. Iya, kalau bisnis Anda ada pengunjungnya, kan pengunjung nggak bisa diharapkan. Sedangkan di market derivatif selalu ada lawan. Saya ulang ya, nggak ada yang namanya kios atau antrian. Di market derivatif future trading, produk yang dilegalitas sama Bapepi, itu semua ada lawannya. Kita mau buy, ada lawannya sell. Kita mau open sell, ada posisi lawannya buy. Tapi lawan itu jumlahnya, kuantitinya, volumenya belum tentu sama dengan yang kita open. Itulah makanya terjadi harga naik atau turun. Berarti jadian berarti ini di sini untung-untungan. Tidak. Inilah yang digunakan nanti yang namanya ada technical, indikator, Anda letakkan, belajar. Ada konsep. Ya, ada konsep. Konsep ini yang harus diterapkan. So, udah clear ya milenial ya. Jangan ada lagi persepsi atau stigma di sana bahwa industri trading future ini mengerikan, judi, bingo, terus sama nanya aja ke Cenayang mungkin ini bisa naik atau turun atau tunggu tokek bernyanyi. Enggak seperti itu. Come on lah, jangan menutup diri. Belajarlah open mind. Di luar sana industri ini tuh udah lama banget milenial. Jadi kita jangan ketinggalan lah. Jangan punya mindset yang katrok lah ya, gitu menurut saya. Sorry to say nih, saya jujur ngomong. Kenapa ya? Saya juga pernah jadi investor dan sudah pernah ngalami loss. Dari loss itu saya belajar. Itu my stepping stone to become bigger. Jangan terus pernah loss terus iya ya ini mengerikan ya, stupid I am, begitu bodohnya saya ketika saya loss ya berarti saya ada salah strategi dong di bisnis saya. Ini kan bisnis gue sendiri, saya yang jalanin kok, saya nggak pernah dijalanin orang lain kok, itu aja kan saya belajar. Nah terus apalagi yang terakhir yang saya mau kasih message sama millennials, bahwa trading itu adalah seni. Tadi kan saya bilang saya sebagai pebisnis punya gaya sendiri dong untuk trading. Nah, sementara milenial di luar sana nanti pada saat melakukan satu trading transaction, ya punya gaya masing-masing dan itu nggak boleh di-compare. You cannot compare yourself with another. Karena apa? Lah, kan strategi trading itu tergantung saya punya ketahanan dana atau kesiapan dana dan my own mental. Beda-beda lah, nggak bisa kita samakan. Makanya kalau ada isu A, B, C, D di masyarakat, kembali lagi itu karena oknumnya tidak teredukasi atau tidak mau mengedukasi dan berita-berita yang disampaikan itu hanya separuh. Padahal itu sebenarnya semuanya keliru. Oke, mungkin itu dulu ya milenial ya video dari saya. Nah, nanti milenial boleh komen deh di kolom komen video ini. Kasih saya insight. Mungkin Kak Dian boleh update video tentang trading lagi apa gitu temanya, atau apakah trading semengerikan itu, apakah trading itu judi atau apalah, whatever kalian mau apa. Kasih saya insight, bikin video-video lagi yang lebih edukatif, yang lebih memberikan pemahaman lagi apa sih bisnis itu. Jadi semua bisnis trading itu saya rasa nggak ada yang salah ya Mbak. Saya ulang loh ya, ini bisnis trading mau itu adalah saham lokal, mau itu trading apapun, asal legalitasnya jelas, konsep bisnisnya jelas, dan ada edukasi yang jelas. Itu saja yang perlu dipegang. Di hal itu aja kalau kita mau berbisnis di dunia trading itu simple. Dan ingat, menurut saya trading itu luar biasa hebat ya saat ini industri bisnis trading. Kenapa? Nggak costly milenial. Sekarang mana ada orang trading itu butuh yang namanya tempat. Anda tidak bubuk manis di atas kasur juga bisa trading. Ya, banyak pepatah di luar sana, banyak pebisnis sukses di luar sana. In abroad ya, they think that trading is good, trading is nice for my own lifestyle. Kenapa? Gue nggak perlu yang namanya bayar karyawan, gue nggak perlu mikirin yang namanya bayar electricity, saya nggak perlu mikirin di demo lagi sama saya punya labor atau buruh gitu. Misalnya saya punya pabrik, saya nggak perlu mikirin lagi harus bayar ini itu tools, equipment, atau berpikir lagi nih tentang ya gimana neraca rugi laba saya. Enggak, saya tinggal bikin konsepnya tadi, strateginya sudah ada 4 tadi kan, tinggal jalankan aja. Anda mau yang mana, pasang stop loss, pasang take profit, tinggal tidur gitu. Jadi trading itu saya bilang lifestyle ya. Kenapa? Because when you are sleeping, you can still make money, millennial. Oke, saya ulang ya, when you are sleeping, you can still make money. Jadi
bikinlah aset Anda yang bekerja buat Anda dan Anda duduk manis aja santai, oke? Gunakan brain dan konsep aja. Mungkin itu aja dulu milenial dari saya. So, cukup ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam cuan luar biasa. See you and God bless you.